Hari ini pelajaran ini bagi kita, ya, setiap firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kiranya firman Tuhan ini kita tidak batasi. Amin. Kalau itu firman Tuhan mengajari kita, mari kita belajar. Amin. Kalau firman Tuhan itu mengingatkan kita atau saudaraku menyuruh kita bertobat, mari kita bertobat. Amin. Kalau firman Tuhan itu saudaraku memberikan petunjuk kepada kita, mari kita ikuti. Amin. 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 Nah, jadi jangan buat saudaraku satu ya pengertian saudara kasih ya Bapak Pendeta ini mengkhotbahi saya terus, bukan seperti itu. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus kasih. Tadi kita sudah baca tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia ini saudaraku adalah raja yang diangkat Tuhan pada masa mudanya. Dan Raja Hizkia ini mempunyai saudaraku ayah namanya Raja Ahaz sebelum dia. Nah, saudara kasih bahwa pada zaman Raja Ahaz, bapaknya ini saudaraku, bapak Raja Hizkia ini, Raja Ahaz ini saudaraku, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Amin saudara. Haleluya saudaraku. Nah, apa itu yang dilakukan oleh bapaknya si Hizkia? Mari kita baca sebentar Bapak Ibu saudara kasih. Di dalam ya kita mundur satu pasal. Di pasal 28 ya saudaraku. Oke. Saudara kasih saya bacakan kepada saudara agak sedikit panjang tapi enggak apa-apa supaya kita mengerti. Amin saudara. Nah, saya baca, saudara perhatikan di Alkitab saudara. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud ayah leluhurnya. Yang pertama ya saudaraku. Yang kedua, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Amin. Ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Jadi dia bukan menyembah kepada Tuhan lagi, sudah menyembah kepada Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan kekejian bangsa-bangsa yang telah dilakukan Tuhan dari depan orang Israel. Ya, bukan sapi, bukan lembu, bukan kedelai lagi yang dibakarnya, anak-anaknya sendiri dibakarnya. Ini sungguh jahat, sungguh jahat di mata Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan tidak pernah saudara kasih meminta ya saudaraku anak-anak kita untuk dibakar bagi persembahan untuk Tuhan. Sedangkan ketika Tuhan meminta Ishak kepada Israel, kepada Abraham, saudara kasih tidaklah terjadi. Amin saudara. Nah, tetapi inilah yang dilakukan oleh Raja Ahaz, bapak daripada Raja Hizkia ini, sehingga saudaraku nanti akan kita lihat betapa banyak kesusahan saudaraku di dalam pemerintahannya. Yang keempat, yang kelima, sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sudah mulai nampak hasilnya. Amin saudaraku. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak lagi menyembah Tuhan, maka kekalahan yang akan terjadi. Maka saudaraku, musuh-musuh akan menguasai kita, setan akan menguasai kita, menindas kita. Maka saudara kasih hari ini pelajaran bagi kita. Haleluya. Ialah kiranya semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini saudara kasih, nggak bisa kita lakukan dengan sempurna semuanya, tapi saudaraku, seberapa yang bisa saudara lakukan, saya ajak kita semuanya melakukan. Amin. Supaya kita berkemenangan. Amin saudara. Bukankah Tuhan sudah berfirman bahwa kita ini lebih daripada pemenang? Amin. Di dalam Dia yang mengasihi kita. Tetapi hari ini bangsa yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan ini diserahkan Tuhan. Memang diserahkan Tuhan ya kepada musuh-musuh mereka. Nah, sebab dalam sehari pekan bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kematian mulai terjadi saat kita mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, hari ini apapun yang terjadi,
jangan tinggalkan Tuhan. Amin saudara. Sakitkah saudara? Jangan tinggalkan Tuhan. Susahkah saudara? Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Banyakkah masalah keluarga saudara, ekonomi saudara, pekerjaan saudara? Jangan tinggalkan Tuhan. Supaya jangan ada kita yang mati. Amin saudaraku. Dan Zikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseiah anak raja, Asrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Nah saudaraku, orang kedua di bawah raja pun mati terbunuh, saudara kasih. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan mereka, ya anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Maka semua yang kita punya, haleluya, ketika kita sudah menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, apa yang ada pada kita pun diambil lagi oleh musuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini peringatan bagi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Supaya apa yang ada pada kita hari ini, mungkin gak banyak harta kita, tapi kita punya kesehatan. Amin. Saudara punya saudara kasih yang namanya semangat. Saudara punya saudaraku ya persekutuan dengan Tuhan. Itu jangan sampai diambil oleh musuh, saudara kasih. Ya. Dan saudara kasih, tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata pada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena muka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Nah, saudara kasih, supaya lebih jelasnya lagi nanti saudaraku, saudara boleh baca sampai selesai ya saudara kasih ya firman Tuhan di pasal 28 itu, supaya kita boleh lebih mengerti firman Tuhan ini, lebih menyambung, dan kita nanti tahu bagaimana kita harus saudara kasih bersikap. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada zaman Raja Ahaz, bapa daripada Raja Hizkia ini, apa yang dikatakan tadi saudara kasih ya, ia melakukan pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ternyata ketika bapaknya Hizkia menjadi raja, semua tempat ibadah sudah ditutup. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi mempersembahkan korban, tidak ada lagi pelita, tidak ada lagi terang, tidak ada lagi apapun, semua sudah kegelapan. Itulah jahatnya Raja Ahaz. Dan saudara kasih dikatakan di situ, saudara, ia mendatangkan para imam orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarlah dari kecemaran dari tempat kudus. Haleluya. Tuhan mau meminta kita menguduskan diri kita. Amin saudaraku. Tuhan mau kita menguduskan diri kita untuk Tuhan. Tuhan mau kita keluar dari segala kecemaran kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Sungguh jahat. Haleluya saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, bukan hanya meninggalkan, membelakangi. Tadinya dia percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat, sekarang tidak lagi. Saudara kasih, tadinya dia punya iman, punya keyakinan saudaraku bahwa Tuhan pasti menolongnya, sekarang tidak lagi. Makanya saudara kasih ya, Raja Ahaz tadi membuat patung-patung tuangan. Saudaraku, dia gantikan Tuhan yang kudus dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Bapak Ibu Saudara kasih, jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun dalam diri kita. Haleluya. Ini kejahatan bagi Tuhan.
Ini kejahatan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, ya, kalau kita pernah baca firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah, ya, memberikan kemuliaannya kepada apapun, apalagi terhadap patung-patung. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kami dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia, saudaraku saya gembala sidangnya, saudara kasih, ya, tidak, ya, dengan tegas mengatakan bahwa di sini tidak boleh ada penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Di sini, di tempat lain saya nggak tahu. Tidak boleh Allah apapun kecuali Tuhan yang adalah Roh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sangat menentang. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan Raja Ahas ini membuat patung-patung tuanan dan membawanya ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada hal-hal ini dalam rumah kita. Amin saudara. Karena itu akan mengundang murka Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, ya. Nah, karena nenek moyang mereka telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel yang di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah murka, maka akan terjadi kedahsyatan. Kedahsyatan yang dimaksud di sini, kedahsyatan oleh saudaraku, ya, kedahsyatan oleh segala persoalan. Amin saudara. Kengerian, ngeri hidup ini, ngeri saudara kasih melihat masa depan ini, ngeri saudara kasih melihat situasi keadaan kita kalau kita sudah meninggalkan jalan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai saudara kasih Tuhan, ya, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Nah, karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak kita dan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita serta istri kita menjadi tawanan. Haleluya. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saudaraku, Raja Hizkia saudara kasih, ya, saudara kasih melakukan hal yang luar biasa, saudara kasih, ya. Nah, dalam keadaan seperti inilah anaknya Hizkia naik menjadi raja. Dalam keadaan kerajaan yang kacau balau, dalam keadaan kerajaan yang begitu banyak persoalan, banyak masalah, situasi yang tidak baik, disitulah Raja Hizkia diangkat menjadi raja. Hizkia diangkat menjadi raja dan masih sangat muda, umur 25 tahun. Haleluya. Belum punya pengalaman, saudara kasih. Andai kata tadi saudaraku, kalau pemimpin sebelumnya adalah orang yang takut akan Tuhan, andai kata tadi kalau bapaknya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan Tuhan dan mengajarkan kepadanya, saudaraku, bagaimana sebenarnya saudara kasih menjadi pemimpin yang baik, bagaimana harus menyembah Tuhan, maka saudaraku, nggak heran kalaupun Hizkia di masa mudanya bisa menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Tetapi masalahnya saudara kasih, dia tidak dapat teladan apapun, karena semua imam-imam sudah diberhentikan, tempat-tempat ibadah sudah ditutup, dan tidak ada lagi ibadah. Masa pada keadaan pada waktu sangatlah kacau balau. Haleluya. Disinilah Hizkia diangkat menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus yang sangat luar biasanya, saudaraku, ya, ada beberapa hal di sini saudara kasih, ya. Yang pertama dikatakan sini, Hizkia tidak terintimidasi dengan situasi dan masa lalu dari kehidupan orang tuanya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanapun keadaan orang tua kita dahulu, bagaimanapun mereka kesungguhan hati mereka mengikut Tuhan, apakah mereka seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, puji Tuhan, dan kalaupun belum, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya mari kita semuanya bangun bangkit. Amin saudaraku. Mari kita bangun bangkit, saudara kasih. Ya, jangan pernah terintimidasi oleh keadaan situasi yang terjadi pada masa kepada orang tuanya. Bisa saja memang saudara kasih, ketika saudaraku ya Hizkia ini diangkat menjadi raja, setan boleh berkata, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau buat? Orang tuamu aja nggak tahu mau buat bagaimana. Situasi ini, kondisi ini sangatlah kacau balau. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Hizkia tidak terintimidasi oleh karena keadaan orang tuanya. Amin saudara. Setan berusaha untuk mengintimidasi dia. Setan berusaha untuk menghentikan untuk saudaraku menghentikan saudara kasih pelayanan. Setan berusaha supaya Hizkia ini tetap melakukan saudara kasih apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Hizkia bangun dan bangkit. Amin. Haleluya. Ya, banyak orang yang tertindas, ya, terintimidasi oleh masa lalunya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita semuanya bangun bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Bagaimanapun masa lalu kita, apakah masa lalu kita suram, masa lalu kita jahat, masa lalu kita kotor, masa lalu kita saudaraku keji di mata manusia, keji di mata Tuhan. Hari ini ketika Tuhan sudah mengangkat kita, Bapak Ibu Saudaraku, janganlah masa lalu itu menghalangi kita untuk maju dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Janganlah saudara kasih, masa lalu itu membuat kita berhenti. Itu sebabnya judul firman Tuhan ini berkata, melangkah maju dengan iman dan doa. Karena kenapa saudaraku? Hizkia saudaraku dengan iman dia mulai membangun kerajaan itu kembali. Amin saudaraku. Nah, jadi jangan mau terintimidasi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita semuanya bangun bangkit saudaraku. Sebenarnya setanlah yang melakukan ini. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Amin saudara. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Siapakah kita ini? Saya seorang pembunuhkah? Saya seorang najiskah? Saya seorang apakah saudara kasih? Tuhan gak pernah permasalahkan itu. Karena kenapa saudara? Dalam Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Amin saudara kasih. Dalam Tuhan ada perubahan. Dalam Tuhan yang lalu saudaraku bisa diubahkan. Bahkan Tuhan mengajari kita hari ini. Mari kita lihat saudaraku, supaya kita tidak terintimidasi oleh masa lalu, oleh apapun itu. Mari kita lihat sebentar Yesaya 43. Ya, Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 19. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sungguh sangat baik. Amin saudaraku. Apapun kata setan tentang masa lalu kita, saudara kasih, Tuhan tidak mau dengar itu saudara. Mari kita baca ayat 18 sampai 19, 1, 2, 3 ayat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal di zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Tuhan saja mengatakan kepada kita, jangan ingat-ingat masa lalu. Haleluya. Karena saudaraku, kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, mau datang kepada Tuhan pun kita malu. Orang baru bilang malu hati. Ya. Mau berdoa ingat dosa, mau ibadah ingat pelanggaran. Saudara kasih, mau kebaktian ingat masa lalu, akhirnya saudara kasih nggak punya semangat pun, walaupun memang harus jadi ibadah, tapi nggak semangat, nggak ada gairah. Maka Tuhan bilang hari ini jangan ingat-ingat masa lalu. Amin. Haleluya. Jangan ingat-ingat masa lalu saudara, apalagi masa lalu orang lain. Amin saudaraku. Amin.
Ya, jangan ingat-ingat kesalahan saudara, itu masa lalu. Apalagi kesalahan orang lain. Amin saudara. Karena apa saudara kasih ya? Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kalau kita terus lihat masa lalu, nggak bisa kita lihat masa depan. Karena kenapa? Nggak bisa kita lihat kedua-duanya dengan bersamaan. Kalau saudara melihat ke belakang, saudara tidak akan bisa melihat ke depan. Haleluya. Karena kita cuma dikasih mata di depan, bukan di depan dan di belakang. Ya, makanya Tuhan bilang, saudara kasih, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Haleluya. Tuhan mau membuat masa depan yang baru bagi kita. Tuhan membuat keberhasilan yang baru kepada kita. Tuhan mau membuat saudaraku persekutuan yang baru kepada kita. Tuhan mau membuat keluarga yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara kasih, mari kita saudaraku ketahui bahwa Tuhan sudah memulai yang baru dalam hidup kita.